Alhamdulillah wa syukru ala ni'amihi dzahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Sembah sujud hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menumbuh kembangkan sakinah, mawaddah, warahmah bagi setiap hambanya. Ikhwan wa akhwat peserta kajian Merapi rahimakumullah. Di berbagai penjuru negeri hingga penjuru dunia, akhir-akhir ini tengah dikembangkan berbagai gerakan, seminar, status di berbagai media sosial atau apapun itu tentang penolakan Valentine Day. Begitu baik apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhwan wa akhwat rahimakumullah, tentunya dalam setiap tindakan, pemikiran, gerakan, dan kegiatan yang kita lakukan, kita perlu senantiasa mengevaluasi, perlu senantiasa menjaga niat ikhlas dan kesempurnaan ikhtiar dengan hanya mengharap ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya maksudkan adalah ketika umat Islam begitu keras menolak Valentine Day, ketika umat Islam tahu bahwa Valentine Day berasal dari orang-orang Nasrani, bahkan orang-orang Nasrani pun diantaranya orang-orang Kristen Ortodok di negara Rusia mengharamkan para remajanya untuk melakukan Valentine Day karena mereka menganggap itu adalah bid'ah agama Kristen, dongeng-dongeng yang kurang jelas dari mana asal-muasalnya. Nah, ketika umat Islam menolak Valentine Day, umat Islam jangan lupa substansi, akar permasalahan, inti dari penolakan ini. Apa? Penolakan dari Valentine Day sejatinya bukan hanya Valentine Day-nya yang ditolak, tapi yang ditolak itu adalah berkholwatnya antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan pernikahan. Yang ditolak adalah itu yang pertama. Karena Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimro'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh berkholwat, benar-benar tidak boleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan kecuali dengan mahramnya. Maksudnya adalah bukan berpacaran kemudian membawa seorang teman lalu tetap berpacaran. Tapi maksud dari hadis itu tergambar adalah ia datang kepada seorang lawan jenis ma'adhi mahramin dengan satu maksud tujuan yang jelas. Apakah masalah ilmu, harus ada yang menjadi orang ketiga, jangan sampai menjadi tuhmah, atau ia mendatangi lawan jenisnya memang untuk mengkhitbah atau meminangnya. Yang kedua, penolakan Valentine Day sejatinya adalah penolakan terhadap pergaulan bebas. Kita tahu bahwa Valentine Day yang dilakukan oleh orang-orang Kristiani, itu pun yang Kristiani ahli maksiat, yang diikuti oleh kebanyakan umat Islam,
mereka merayakan Valentine Day dengan cara berdua-duaan di tempat-tempat sepi. Bahkan berbagai media melaporkan ada beberapa hotel yang memfasilitasi perayaan Valentine Day. Dengan hanya membayar 27.500 atau 50.000, mereka bisa berdua-duaan di hotel yang begitu mewah dengan meminum minuman arak berdua-duaan sambil berjoget-joget ria dengan pasangan, apakah pasangan itu pacarnya atau perempuan yang lain. Maka pertama, sejatinya penolakan Valentine Day adalah penolakan terhadap berdua-duaannya laki-laki dan perempuan tanpa mahram, tanpa alasan yang jelas. Kemudian penolakan Valentine Day yang kedua sejatinya penolakan terhadap pergaulan bebas. Yang ketiga, penolakan terhadap Valentine Day sejatinya adalah penolakan terhadap pacaran. Bisa jadi ada orang yang mengaku saya pacarannya syar'i, saya pacarannya islami. Apa buktinya? Ketika Valentine Day kami di rumah masing-masing, tidak berdua-duaan, tidak ketemuan, tidak kirim coklat, tidak kasih lambang love umpamanya, dan lain sebagainya, tapi tetap berpacaran. Maka ikhwan wa akhwat rahimakumullah, itu seperti sebuah kepalsuan. Memang ia tidak melaksanakan Valentine Day, tapi sejatinya nilai dari Valentine Day itu ada dalam pacaran. Nafsu, syahwat menjadi panglima. Jika umpamanya seorang suami ia mengucapkan sayang, cintaku, dia mengedipkan mata kepada istrinya, bercanda, bergurau, hingga lebih dari itu, maka itu berbuah pahala. Tapi sebaliknya apabila di luar pernikahan, walau sekedar mengucapkan sayang atau mengetiknya dalam WhatsApp dan lain sebagainya, itu sudah termasuk kepada maksiat kepada Allah. Maka apalah arti kita menolak Valentine Day, tapi kita masih berpacaran yang menimbulkan syahwat syaitani dalam diri kita. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, pilihlah orang yang mencintai Allah. Pilihlah orang yang mencintaimu, yang dia itu mencintai Allah. Jangan memilih orang yang berani-berani meninggalkan Allah. Jangankan meninggalkanmu, Allah saja ditinggalkan. Maka artinya ikhwan wa akhwat rahimakumullah, bagi orang-orang yang menjadi calon suami kita, calon istri kita, yang berani mengajak kita bermaksiat, Allah saja dia tidak takut, apalagi kepada Anda sebagai pasangannya. Kepada Allah saja yang tidak terlihat, tidak hormat, apalagi kepada Anda sebagai calon pasangannya. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Yang keempat, penolakan terhadap Valentine Day sejatinya menegaskan bahwa sungguh kasih sayang itu bagi umat Islam bukan dirayakan 1 tahun 1 kali. Malah kita harus memberikan kasih sayang setiap detik kepada orang tua, setiap detik kepada keluarga, setiap detik kepada guru, dan kepada seluruh umat Islam. Man la yarham la yurham, kata Nabi. Barang siapa yang tidak menyayangi, mengasihi, maka ia tidak akan disayangi, tidak akan dikasihi. Mudah-mudahan kita dalam penolakan Valentine Day ini tidak lupa pada substansi, akar permasalahan, inti dari penilaian terhadap penolakan Valentine Day itu. Di antaranya pertama, penolakan Valentine Day adalah penolakan terhadap
gerakan berkholwat antara laki-laki dan perempuan dengan tanpa muhrim, dengan tanpa alasan yang jelas. Kemudian penolakan terhadap Valentine Day sejatinya adalah penolakan terhadap pergaulan bebas. Kemudian yang ketiga, penolakan terhadap Valentine Day sejatinya adalah penolakan terhadap pacaran, baik syar'i, non syar'i, apapun alasannya. Kemudian yang keempat, penolakan terhadap Valentine Day sejatinya adalah menegaskan bahwa kasih sayang tidak usah dirayakan. Karena kita sebagai umat Islam dituntut untuk senantiasa mengasihi, menyayangi dalam setiap detik kepada seluruh umat manusia. Hingga seluruh orang yang ada di sisi kita merasakan kita sebagai orang yang penuh dengan kasih sayang. Demikian aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.